Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky rahimakumullah. Di kisah-kisah sebelumnya, Rizky sudah beberapa membahas tentang kisah Nabi Adam. Untuk yang kali ini, Rizky akan mengulas tentang tanah untuk penciptaan Nabi Adam. Di manakah tanah itu diambil? Ini dia penjelasannya. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mata seluruh umat Islam. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Adam tercipta dari tanah liat. Lalu, dari mana tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam? Dalil penciptaan Nabi Adam didasarkan dari firman Allah dalam surat As-Sad ayat 71. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qodi dalam kitabnya Daqaiq Al-Akbar menyebutkan asal-usul tanah yang menjadi komponen tubuh Nabi Adam sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala menciptakan jasad tubuh Nabi Adam dari beberapa potongan dunia atau bumi. Kepala Nabi Adam terbuat dari tanah Ka'bah. Dada beliau terbuat dari beberapa tanah bumi. Perut beliau terbuat dari tanah Hindia. Kedua tangan beliau terbuat dari tanah bagian timur dan kedua kaki beliau terbuat dari tanah bagian barat. Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qodi, Daqaiq Al-Akbar, halaman 3. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Daud, menceritakan kepada kami Abu Musa Al-Asy'ari berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik dan baik. Abu Daud Sulaiman As-Sijistani, Sunan Abi Daud, Juz 4 halaman 222. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an juga menuturkan perihal asal-usul jasad tubuh Nabi Adam, bahwasanya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah di Bukit Tur Sina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi-gigi beliau dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah. Tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia. Kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia. Tulang beliau dari tanah pegunungan. Aurat beliau berasal dari tanah Babilonia. Punggung beliau dari tanah Irak. Perut beliau dari tanah Khurasan, sekarang daerah sekitar Iran. Hati beliau dari tanah surga Firdaus. Lisan beliau dari tanah Taif. Kedua mata beliau dari tanah Telaga Haud. Pengambilan tanah dari beberapa daerah tersebut bukan tanpa hikmah. Beberapa ulama memprediksi hikmah tersebut. Kepala Nabi Adam berasal dari tanah Baitul Maqdis karena kepala sebagai tempat akal, kecerdasan, dan mengatur cara berbicara. Dua telinga beliau berasal dari tanah Bukit Tur Sina karena telinga sebagai tempat untuk mendengarkan nasihat. Dahi beliau berasal dari tanah Irak karena dahi sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah beliau berasal dari tanah surga karena wajah sebagai tempat yang mewakili keindahan dan keelokan. Gigi-gigi beliau berasal dari tanah Kautsar karena gigi sebagai tempat yang mewakili rasa yang manis atau tawar. Tangan kanan beliau berasal dari tanah Ka'bah karena tangan kanan mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Selanjutnya, tangan kiri beliau berasal dari Persia karena tangan kiri diposisikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut beliau dari Khurasan, sekarang daerah di sekitar Iran.
karena perut digunakan sebagai tempat adanya rasa lapar. Aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, karena aurat diposisikan sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang-tulang beliau berasal dari tanah pegunungan, karena tulang mewakili tempat yang keras atau kuat. Hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus, karena hati sebagai tempat iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif, karena lisan merupakan tempat mengucapkan syahadah, merendahkan diri serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Adapun penciptaan Nabi Adam berdasarkan Al-Quran. Banyak dari kita mungkin menganggap kalau Nabi Adam tercipta dari tanah. Tapi tak sedikit juga menjelaskan kalau Nabi pertama itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah atau tanah liat. Ketidaksamaan pernyataan tersebut mungkin membuat sobat bertanya-tanya. Sejatinya Nabi Adam terbuat dari apa? Bagaimana kemudian perbedaan pendapat ini bisa muncul dan apa jawaban Al-Quran yang paling tepat? Menjawab ketidakpastian yang kerap membingungkan terkait penciptaan Nabi Adam, dalam buku Sains dalam Al-Quran, Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah Subhanahu wa taala, karya Dr. Nadiah Tayyarah, diterangkan dengan jelas bagaimana Adam diciptakan. Nabi Adam terbuat dari semua bahan itu. Tetapi bagaimana bisa? Sebenarnya itu hanyalah tahapan dalam proses penciptaan Adam. Apa yang diterangkan di dalam Al-Quran secara tidak langsung menjelaskan prosesi penciptaan Adam yang bertahap. Diterangkan lebih lanjut, tahapan pertama penciptaan Adam adalah dari tanah. Hal ini diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggaman yang diambilnya dari seluruh tanah bumi. Kemudian anak keturunan Adam terlahir hingga bilangannya sejumlah tanah bumi. Ada yang berwarna putih, merah, hitam, dan antara dua warna itu. Ada yang buruk, baik, senang, sedih, dan di antara dua keadaan itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Oleh karenanya, sifat-sifat manusia itu bermacam-macam berdasarkan sifat-sifat tanah, dan keturunan Adam terlahir serupa dengan ragam dan jenis tanah. Di antara mereka ada yang memiliki kepribadian yang lembut seperti tanah yang subur, ada pula yang memiliki kepribadian yang sulit dan keras seperti lahan kering yang tak dapat menumbuhkan tanaman dan tidak mengandung air. Sementara itu, ada yang memiliki kepribadian sombong dan keras kepala. Sifat-sifat manusia semacam itu sesuai sifat tanah yang menjadi bahan penciptaan Adam. Ada pula yang putih, hitam, dan merah warnanya beragam seperti warna-warna tanah. Tabiat manusia pun mencerminkan contoh dari sifat-sifat tanah karena Allah mengambil satu genggam tanah yang diambil dari seluruh macam tanah untuk penciptaan Adam. Oleh sebab itu, Nabi Adam diberi nama Adam karena ia berasal dari kulit bumi atau adim, dan kulit bumi berarti tanah. Dinamakan Adam supaya sobat selalu ingat dari apa Anda berasal, sehingga Anda harus tunduk dan merendahkan diri kepada kekuasaan dan keagungan Sang Khalik. Sebab Anda tahu apa arti Adam dan dari apa ia tercipta. Detail penciptaan Nabi Adam. Awal penciptaan Adam adalah dari tanah. Kemudian tanah itu dibasahi dengan air. Setelah dibasahi, ia menjadi saripati tanah. Lihat tahapan fase penciptaan. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari saripati tanah." Quran Surat Sad ayat 71. Kemudian saripati tanah tadi dibasahi lagi, dan saat dibasahi ia menjadi tanah yang liat. Semakin banyak air ditambahkan ke dalamnya, ia akan semakin kuat dan lengket. Allah berfirman,
Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Quran Surat As-Saffat ayat 11. Makna dari tanah liat adalah tanah yang satu sama lain saling merekat dan bersatu. Tanah liat ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedua tangannya yang mulia sehingga terbentuk manusia. Siapa yang membentuknya? Yang membentuknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Quran Surat Sad ayat 75. Tadinya kalian adalah tanah. Lalu tanah itu dibasahi sehingga menjadi saripati tanah. Dan saripati tanah itu dibasahi sehingga menggumpal dan menjadi tanah liat. Kemudian tanah liat ini dibentuk oleh Allah sehingga menjadi tanah kering. Tanah kering ini dibentuk dan terlalu sering dibasahi. Maka ia menjadi hitam pekat. Kemudian tanah kering yang dibasahi tadi dibiarkan hingga mengering lagi sehingga menjadi seperti tembikar. Allah membuat lubang di bagian mulutnya sehingga terlihat seperti tembikar. Sampai saat itu Allah mulai meniupkan roh ke dalamnya. Di dalam Atsar atau riwayat disebutkan bahwa Allah membiarkannya selama 40 hari berupa tembikar yang berbentuk manusia, persis seperti patung. Mengilhami penciptaan Nabi Adam. Jika Anda mengetahui hal ini dan hidup dengan itu, apakah Anda tahu betapa sederhana dan lemahnya Anda dan betapa hebat dan maha kuasa Allah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketika aku telah menyempurnakan ciptaannya dan telah mencurahkan ke dalam rohku, maka kamu akan tunduk kepadanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Kemudian di tanah kering buatan manusia, Allah meniupkan satu hembusan sehingga dia berubah menjadi manusia hidup yang bisa mendengar, berpikir, melihat dan mengerti. Manusia dengan kepala, usus, hati, dan tangan bergerak. Semuanya itu dilakukan dengan apa? Dengan satu hembusan Allah. Tadinya berupa tembikar, kini telah berubah menjadi manusia yang bisa mendengar dan melihat. Kemudian Tuhan menyuruh para malaikatnya untuk sujud kepadanya. Berapa banyak ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia dan kemampuan Allah untuk itu seharusnya membuat kita berpikir. Lihatlah apa yang dikatakan dalam ayat tersebut. Kami telah menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuatan dari semua wilayah di bumi dan diri mereka sendiri, sampai mereka yakin Al-Quran itu benar. Apakah tidak cukup bahwa Tuhanmu adalah saksi dari semua hal? Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Ungkapan ayat di atas memaksa kita untuk berpikir bagaimana Adam diciptakan. Tadinya Adam hanya sebentuk patung dari tanah kering, dan dengan satu hembusan Allah jadilah Adam. Karena itu, belajarlah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.